Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran matematika kelas 10 Senin 18 Mei 2026. Pada pelajaran kali ini kita masih membahas tentang histogram, poligon, dan ogive. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang histogram dan poligon. Sekarang, pada pelajaran kali ini, seperti yang saya sudah katakan pada pelajaran sebelumnya, bahwa kita akan membahas kelanjutannya tentang ogive. Sebelumnya, karena ketiga ini sangat saling berhubungan, maka kita akan mengulang dulu tentang histogram dan poligon frekuensi pada pelajaran sebelumnya dulu. Histogram seperti yang kita bahas sebelumnya itu merupakan tampilan yang berbentuk grafis, mirip dengan diagram batang namun berbeda. Bentuk grafis itu menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu nilai yang berbeda dalam suatu kumpulan data. Jadi dikumpulkan data, kemudian kita bisa melihat perbedaan itu dengan jelas dengan menggunakan histogram, begitu ya. Kemudian selain histogram, di sini ada poligon. Poligon terdiri dari dua kata, yakni poly dan gon. Arti kata poly itu bermacam-macam, sedangkan makna gon sendiri adalah titik. Oleh karena itu, bentuk ini dapat diartikan sebagai banyak sudut. Jadi nanti kalian akan melihat sendiri di mana bisa histogram dan poligon ini saling berkaitan ya. Kemudian di sini ada ogive ya. Ogive adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi digabungkan ya. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif ini kurang dari grafiknya berupa ogive positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif itu lebih dari grafiknya berupa ogive negatif. Jadi dalam ogive ini terbagi menjadi dua, ada ogive positif dan ogive negatif, di mana kalau ogive positif itu datanya disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatifnya kurang dari, maka grafiknya berupa ogive positif. Sedangkan kalau grafiknya berupa ogive negatif itu menunjukkan data yang disusun dalam bentuk tabel di mana distribusinya frekuensi kumulatifnya lebih dari atau lebih banyak ya. Di sini ada histogram dan poligon frekuensi. Data yang telah disusun dalam tabel ya, data yang telah disusun dalam tabel frekuensi kita dapat sajikan dalam bentuk diagram yang kita sebut histogram kemarin, yaitu diagram kotak yang mirip dengan diagram batang ya kan, yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak itu merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi yang pada kelas tersebut. Jadi itu jelas bukan diagram batang. Tadi kita sudah dijelaskan histogram sebelumnya bahwa ada diagram kotak yang lebarnya itu menunjukkan interval kelasnya, sedangkan batas tepi kotak merupakan tepi bawah. Kan ada tepi bawah, tepi atas itu menunjukkan tingginya frekuensi pada kelas tersebut ya. Kemudian apabila titik-titik tengah sisi atas dari histogram dihubungkan, ya kan, kita hubungkan titik-titik tengah di sisi atas dari histogram dihubungkan satu sama lain. Nah, ruas-ruas yang menjadi garis itu diperoleh yang namanya poligon frekuensi. Untuk lebih jelasnya, supaya tahu bagaimana hubungan dari histogram dengan poligon frekuensi itu, mari kita perhatikan contoh berikut. Berikut ini berikut ini upah karyawan dalam ribuan rupiah per minggu dari sebuah perusahaan. Jadi ini ada tabel di mana berisi tentang upah karyawan itu dalam ribuan rupiah dan dalam waktu per minggu dalam sebuah perusahaan. Ya, di sini ada interval kelasnya dari 100 sampai 199. Tadi kan dalam satuan ribuan rupiah, maka itu dari 100.000 sampai 199.000 rupiah. Ada 15 orang yang mendapatkan gaji dari kisaran 100.000 sampai 199.000. Kemudian ada di sini lagi kisaran dari 200.000 sampai 299.000. Di sini ada 20 orang atau 20 karyawan. Kemudian dari 300.000 sampai 399.000, di sini ada 30 orang ya kan. Dan berikutnya di sini ada 400.000 sampai 499.000, ada 25 orang. Kemudian dari 500 sampai 599.000, di sini ada 15 orang. Dan 600 sampai 699.000 ada 10 orang. Kemudian 700 sampai 799.000 ada 5 orang. Kita sudah tahu nih interval kelasnya kan, dari kisaran 100.000 sampai 199.000 orang, dan begitu seterusnya kita bisa lihat dalam tabel ini. Kemudian langkah-langkah dalam membuat histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi yang tadi itu, pertama adalah kita akan membuat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan
Untuk menyajikan data yang telah disusun dalam tabel frekuensi menjadi diagram, seperti biasa kita akan memakai sumbu datar yang menyatakan kelas, interval, dan sumbu tegak untuk menyatakan frekuensinya. Kemudian yang kedua, kita akan menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram. Setelah sumbu datar dan sumbu tegak dibuat pada langkah pertama, pada langkah pertama sudah kita buat tuh sumbu datar dan sumbu tegaknya, maka kita akan membuat diagram yang menyatakan frekuensi datanya. Bentuk diagramnya seperti kotak atau diagram batang. Dengan sisi dari batang yang berdekatan itu harus berhimpitan. Ya kan, kalau diagram batang kan ada pemisah dari antara batang pertama sampai ke batang kedua, tapi kalau histogram itu bersambung. Ya, atau berhimpitan, tidak ada celah di antaranya. Seperti pada penjelasan sebelumnya, perbedaan dari diagram batang dan histogram. Kemudian pada tepi masing-masing kotak atau batang itu ditulis nilai tepi kelas yang diurutkan dari tepi bawah ke tepi atas, ya kan. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir adalah kita akan membuat poligon frekuensinya. Tengah-tengah tiap sisi atas yang berdekatan itu kita hubungkan dengan ruas-ruas garis dan titik tengah sisi-sisi atas pada batang pertama, dan terakhir di sisi terakhir kita hubungkan dengan setengah jarak interval pada sumbu datar. Bentuk yang diperoleh itu kita namakan poligon frekuensi atau poligon tertutup. Nah, di sini hasil akhir setelah 3 langkah tadi kita lakukan, inilah hasil akhir dari histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi di atas yang tadi sebelumnya kita lakukan langkah-langkahnya. Maka dapat dilihat pada gambar berikut, ya kan. Di bawah sini adalah untuk upah dalam ribuan rupiah. Tadi kita urutkan dari kisaran 100.000 sampai yang terakhir itu adalah berapa tadi? 799.000 ya. Ini kita ulah sumbunya, ya kan. Bawah itu adalah rata-ratanya, kemudian kumpulan orangnya di atas, kemudian dari bawah ke atas itu adalah frekuensinya. Maka muncullah berikut. Histogram adalah gambar ungu yang berbentuk batang tadi seperti diagram batang. Adapun poligon frekuensinya adalah garis-garis yang dihubungkan di titik-titik tengah pada setiap batang dalam histogram. Maka terbentuklah poligon frekuensi, ya kan. Dari bawah naik ke atas kemudian turun membentuk suatu pola yang namanya poligon frekuensi. Kemudian selanjutnya tentang OGIF ialah frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Jadi OGIF ini adalah frekuensi kumulatif atau kumpulan yang kurang dari untuk suatu kelas, dimana kalau kurang dari itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Sedangkan frekuensi kumulatif yang lebih dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Jadi kalaunya frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah semua kelas sebelum kelas tersebut, ya, sebelum kelas tersebut dengan frekuensi sebelum dibuat frekuensi. Kemudian kalaunya frekuensi kumulatif lebih dari itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut dilakukan dengan frekuensi kelas itu. Ya, di sini seperti sebelumnya, di sini ada tabel data upah karyawan yang dapat kita gambarkan OGIF-nya. Akan tetapi sebelum itu kita akan lihat dulu tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Di sini ada interval kelasnya, ya kan. Tadi dari 100, ini sama seperti sebelumnya di histogram dan poligon frekuensi, interval kelasnya dari 100 sampai 199.000 sampai di akhir yaitu 700 sampai 799.000. Frekuensinya sama, cuma di sini digambarkan atau dibuat terlebih dahulu tabel ada yang namanya frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih darinya, ya kan. Karena frekuensinya 15, maka kurang darinya adalah kurang dari 15. Frekuensi kumulatif lebih darinya adalah 120. Kemudian begitu selanjutnya sampai ke 700 sampai 799.000. Kemudian dari tabel tersebut maka kita bisa melakukan atau menggambarkan OGIF seperti pada diagram berikut, ya kan. Itu terlihat bahwa garis kuning itu menunjukkan OGIF negatif karena dari atas lurus ke bawah itu OGIF negatif, sedangkan OGIF positif adalah yang dari bawah naik ke atas atau dengan garis hijau.
Dan terlihat bahwa kalau ogive negatif ya kan dari atas turun ke bawah itu adalah frekuensi kumulatif lebih dari ya kan, lebih dari atas turun ke bawah. Kemudian sedangkan ogive positif adalah frekuensi kumulatif kurang dari, karena dari bawah naik menuju atas. Jadi kesimpulannya adalah kalau histogram berbentuk mirip dengan diagram batang, sedangkan poligon frekuensi itu garis yang menghubungkan antar histogram ya kan, titik-titik tengahnya yang disambung, sedangkan ogive adalah terdiri dari ogive negatif dan ogive positif dilihat dari frekuensi kumulatifnya yang lebih dari ataupun kurang dari. Semoga pelajaran matematika ini bisa dipahami. Tidak ada soal dulu untuk histogram, poligon, dan ogive ini. Sampai jumpa lagi pada pelajaran matematika selanjutnya. Thank you.